Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di hari ini Kamis 30 September 2021 kita dapat bertemu kembali di acara micro teaching kelompok guru sesi terakhir ya di materi keempat, yaitu materi bebas tas. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baik Bapak Ibu, pada micro teaching kelompok guru di hari terakhir ini, susunan acaranya adalah pembukaan, kemudian doa, paparan materi, tanya jawab, kesimpulan, serta penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, supaya nanti acara micro teaching kelompok guru pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, maka mari kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Mustafa. Kepada Bapak Ali Mustafa, saya persilahkan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Untuk memulai acara sebelum kita acara ini, marilah kita mulai dulu dengan sebelum acara ini kita mulai dulu dengan doa. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama Rabbana dzalana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Wa marina haqqa wa natiba'al al-fatihah wa jumlatil kita ila sayyidina wa rabbana wa la tahmil alaina isran ladina rabbana wa la tuhammilna wa ta'ala nabi lana warhamna anta maulana wa maqfini bi halalika an haramika rabbana atina min ladunka rabbi zidni ilma wa zidni wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ali. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah paparan materi. Materi hari ini adalah bebas tas yang akan disampaikan oleh pemateri, yaitu yang pertama Bu Adibah, kemudian Bu Cornelia, dan Pak Fatah. Kepada tim pemateri dipersilahkan. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan pada hari ini, tim kami akan menyampaikan materi yaitu tentang bebas tax. Monggo Bapak Ibu kita langsung saja. Untuk akunnya sudah punya semua nggih Bu, Pak? Sudah punya Bu Aya. Sudah ya, baik. Kita langsung masuk ke browser masing-masing, monggo. Baik, selanjutnya kita masuk ke link ini, Bapak Ibu.
latihanbebras.ipb.ek.id. Sudah dilihat untuk di tampilan masing-masing, Bapak Ibu? Sudah muncul seperti ini? Ampun ya. Kita langsung saja masuk ke site home. Setelah itu kita masuk ke latihan tantangan Bebras setingkat SMA dan MAN atau penegak. Kita klik di situ. Untuk yang pertama ini, kita akan coba masuk yang di pemanasan tantangan Bebras 2019. Kita klik lagi di sini. Di sini ada keterangannya, kita akan mulai untuk start attempt. Kok tidak kelihatan? Masih loading, Bapak. Oke. Sampun kelihatan, nggih? Seperti ini. Di sini ada 5 soal. Kita akan coba untuk di yang pertama ini. Citra digital direpresentasi menjadi petak-petak yang disebut pixel. Kita dilihat di sini misalnya sebuah huruf A yang diperbesar sehingga pixelnya kelihatan sebagai berikut. Ini pulpennya. Bentar. Mouse. Di sini misalnya sebuah huruf yang diperbesar sehingga pixelnya sebagai berikut. Itu kita lihat pixel yang ada kodenya 131 yang ada di sini, yang di kotak hitam 131. Setelah itu pindah ke mengkodenya -4, 1, ke bawah lagi. Oke, gambarnya. Setelah itu kita masuk ke tantangannya dengan kodifikasi tersebut, kode sebagai berikut mempresentasi gambar yang mana. Kita akan coba jawab di sini ya Bapak Ibu. Kita misalnya pilih yang B. Nah, itu nanti kita cek atau di next page dulu, nggak apa-apa di next page. Oke, kita akan coba lagi masuk di nomor 2. Pada jejaring sosial, ABG-gram, seorang anggota dapat mengikuti anggota yang lain. Dalam sebuah kelompok, seorang anggota dapat menjadi selebriti, yaitu seorang anggota yang pertama
diikuti oleh semua anggota selain dirinya. Dan yang kedua, tidak mengikuti anggota lain dalam kelompoknya. Nah, ini salah satu grup ABG-nya terdiri dari 3 anggota. Ini Hailey mengikuti Justin, Selena. Selenanya mengikuti Justin, Justin tidak mengikuti siapapun. Justin adalah selebriti dari kelompok ini. Nah, setelah itu kelompok lain dalam ABG-gram anggotanya adalah Alan, Don, Friends, Grace, dan Robin. Oke, Alan mengikuti Don dan Grace, Don mengikuti Grace dan Robin. Selanjutnya, tantangannya adalah, apakah ada selebriti dalam kelompok ini? Kita akan pilih di sini, kita akan coba jawab. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ada yang sudah menemukan? Untuk jawabannya, oke, baik, kita akan coba jawab ya yang ini. Kita akan next page dulu. Selanjutnya di sini ada pesta sang tikus. Oke, kalau kita mengingat yang materi sebelumnya, di sini terlihat ada dekomposisinya di sini. 6 kucing akan pergi memangsa tikus yang sedang berpesta. Setelah itu kita akan lihat polanya. Hanya bisa melompat. Seorang kucing hanya bisa melompat dari satu pulau ke pulau yang bersebelahan. Oke. Algoritmanya di sini. Tantangannya berapa menit atau yang paling cepat yang dibutuhkan agar semua kucing dapat mencapai tujuannya, yaitu tempat tikus berpesta di ujung kanan bawah. Ketikkan sebuah bilangan bulat antara 0 sampai dengan 99. Kira-kira kita tulis berapa ya ini? Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Seekor kucing hanya bisa melompat dari satu pulau ke pulau yang bersebelahan. Tidak dapat melompat secara diagonal dan tidak bisa masuk ke genangan air. Loncatan sang kucing sangat kuat dan secepat kilat, sehingga waktu yang dibutuhkan dapat dikatakan 0. Setelah meloncat, kucing harus beristirahat karena kehabisan energi. Jadi setelah tiba di satu pulau, kucing istirahat selama 1 menit sebelum melompat ke pulau berikutnya yang kosong. Dengan kata lain, seekor kucing hanya dapat melompat ke sebuah pulau jika kucing sebelumnya sudah meninggalkan pulau tersebut. Kucing segera meloncat menggantikan kucing yang akan segera meninggalkan suatu pulau. Kucing dapat mulai melompat dari posisi yang ditunjukkan pada gambar anak panah. Nah, ini anak panahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa menit paling cepat? Kita coba dulu ya, Bapak Ibu, kita coba jawab. Saat kita next lagi. Sebuah mesin sulam dapat menggambar 4 macam sulaman tang berbeda dan menyulam dari kiri ke kanan. Aturan untuk menyulam bentuk yang berikutnya diberikan oleh diagram seperti berikut ini. Ini aturannya. Mesin menyulam mulai dari panah warna biru, kemudian bergerak dari satu lingkaran sambil menyulam lagi
sambil menyulam bentuk yang tergambar pada anak panahnya ya ini ya. Yang anak panahnya ini. Oke, anak panahnya yang biru kemudian bergerak satu lingkaran ke lingkaran yang lainnya sambil menyulam bentuk yang tergambar pada anak panahnya dan berhenti lewat panah keluar. Yang sebelah kanan yang berwarna putih. Kira-kira sulaman mana yang tidak mengikuti aturan mesin di atas ini? Kita lihat untuk yang pertama di sini pilihannya ada yang bisa membantu Bapak Ibu untuk yang di nomor 4? Mungkin ada pendapat? Halaman mana yang tidak mengikuti aturan mesin di atas? Kita akan coba selesaikan dengan yang B, nanti kita akan cek. Dan next page lagi. Ya, sama seperti tadi, jadi kita akan mencoba menjawab kelima-limanya. Kita akan coba jawab ya. Kode B. Setelah itu, kalau Bapak Ibu ingin mengoreksi tadi jawabannya yang tadi kira-kira ada yang ragu atau belum yakin, bisa di previous page. Jadi kita akan bisa mengecek lagi seperti ini misalnya. Nah ini, oh ini ternyata saya ragu, saya harus menjawab A semisal. Oke, kita klik yang A. Setelah itu kita next page lagi. Akan muncul seperti ini. Kita sudah jawab. Setelah kita sudah yakin untuk mengerjakan kelima soal ini dan waktunya juga masih tersisa 13 menit, kita akan coba di finish attempt. Ya. Bapak Ibu bisa langsung klik yang finish attempt. Setelah itu di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada return to attempt, ada submit all and finish. Dan kita pilih yang bawah sendiri yaitu submit all and finish. Kita klik di situ. Bisa dicoba. Nah, saat ada tulisan seperti ini confirmation-nya di submit all and finish lagi. Kalau kita cancel berarti kita masih ada keraguan di situ, tapi kita kalau sudah yakin kita klik yang ini. Nah, di situ kita akan muncul. Nah, ada nilainya. Dari 100 itu totalnya 40, berarti hanya 2 yang benar. Seperti itu untuk pemanasan di Bebras City, untuk latihan tantangan Bebras tingkat SMA dan MAN, Bapak Ibu. Oke, di sini nanti ada keterangannya, semisal incorrect ya, salah. Ada penjelasannya di sini, karena Grace adalah selebriti di dalam kelompok ini. Semisal nanti Bapak Ibu mau latihan yang lain misalnya, sudah selesai pemanasannya, kita coba lagi masuk di latihan Bebras SMA. Nanti akan dilanjutkan dengan kuliah. Nah, nanti semisal masih pingin di latihan dari tantangan Bebras 2019, tadi saya klik yang pemanasan, nanti Bapak Ibu bisa coba misalnya yang latihan sehari sebelum tantangan Bebras. Kita akan coba klik ya di situ. Nah, nanti akan muncul seperti ini lagi.
Baik, Bu Ari, mungkin untuk yang pertama cukup sampai sini Bu Ari, bisa dilanjutkan dengan Bu Cornelia. Oh, iya. Oke. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Cornelia. Pada Bu Cornelia, dipersilakan. Monggo. Ya, terima kasih Bu Ari. Bapak Ibu, saya izin share screen untuk meneruskan materi dari Bu Adiba. Kita langsung ke yang penegak nih. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, setiap tahun ada tiga bagian, ada latihan sehari, pemanasan, dan tantangan. Ya, kalau misalnya kita mengajarkan kepada siswa untuk pengenalan terlebih dahulu soal-soal bebas itu seperti apa, saya sarankan yang pemanasan dulu, karena pemanasan itu soalnya tidak terlalu banyak. Jadi anak-anak supaya bisa tahu dulu pola-polanya seperti apa, nanti baru masuk ke latihan sehari, lalu yang terakhir bisa langsung ke tantangan pilpresnya. Gitu. Nah, saya akan masuk ke pemanasan yang tahun 2020. Bapak Ibu juga bisa coba membuka, ya kita bersama-sama di sini untuk mereview. Nah, ini di sini ada 8 soal, waktunya 25 menit. Jadi satu soal itu maksimal kita menitnya adalah 3 menit ya untuk satu soal. Nanti di soal tantangan aslinya itu juga satu soal 3 menit, jadi waktunya 45 menit gitu. Nah, di sini yang pertama ada permasalahan ya, bahwa ada seorang dokter, dia punya pasien 16, lalu ada 8 tabung darah ya yang dilabeli A, B, C, D, E sampai H. Nah, lalu di sini untuk mengidentifikasi siapa yang sakit, maka dokter hanya perlu mendapatkan tabung yang darahnya terinfeksi. Ia mengambil sampel darah dari setiap pasien dan membaginya ke dalam 4 dari 8 tabung tersebut. Ya. Misalnya pasien nomor 0 dibagi ke tabung-tabung A, C, E, dan G, sampai seterusnya. Nah, lalu diperoleh hasilnya pembagian tabung seperti yang panjenengan lihat di situ, ada pasien 0 sampai ke 15 ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus membiasakan kepada siswa nanti seperti apa pondasinya atau bukan tahapan, lebih tepatnya ya pilarnya dari soal CT itu yang sudah kita pelajari di awal ya, yaitu ada dekomposisi, ada abstraksi, lalu ada algoritma dan pola. Ya, jadi kita perlu membiasakan gitu nanti kepada siswa. Misalnya di sini di soal ini terlihat dekomposisinya apa yang terjadi soal ini. Dekomposisi kan kemarin itu adalah apa ya, membagi atau menstruktur dari problem yang kompleks itu menjadi bagian-bagian. Nah, di soal ini itu ternyata sudah terlihat di komposisinya ini ya, pembagian tabung sampel darah. Jadi dari yang awalnya ini ya, dari 8 tabung dibagi oleh 16 pasien itu mendapatkan ada 16 tabung sampel darah. Itu dekomposisinya. Lalu abstraksinya apa? Abstraksinya itu kemarin kan menyingkirkan atau mengesampingkan informasi yang menurut kita tidak penting. Jadi kita tahu sebenarnya maksud dari soal ini tuh apa, tantangan ini tuh harus apa. Nah, ini kan terlihat bahwa
tabung mana yang dapat dipakai dokter untuk mengidentifikasi pasien yang sakit. Jadi kita kan mencari sampel mana yang bisa diidentifikasi untuk mencari siapa sebenarnya yang sakit itu dari 16 tabung. Jadi dari bacaan ini, deskripsi ini, kita hanya memilah mana informasi yang penting yang bisa kita gunakan. Jadi anak itu nanti harus bisa mengambil poin-poin pentingnya. Itu namanya abstraksi. Nggih. Terus nanti ada pola. Nah, polanya kira-kira seperti apa Bapak Ibu kalau kita lihat di soal ini? Pola yang terlihat di sini, polanya apa? Polanya bahwa darah dari pasien itu dimasukkan ke dalam 4 tabung ya di sini A, C dan E. Dan sudah ada clue di sini. Sudah ada clue bahwa tabung A itu ternyata terinfeksi, tabung C sehat, dan tabung E itu juga sehat. Nah, jika nanti kita mencari mana yang sakit kira-kira, berarti gimana Bapak Ibu? Kita hanya fokus ke sini aja. Kita hanya fokus ke ini. Kira-kira. Ya, A, C, E, dan G. Nah, kita jawab yang G ya. Karena waktu di tabel ini kan terlihat bahwa A, C, E itu sehat. E, A terinfeksi, C sehat, E sehat. Jadi kemungkinan G. Kita cek, lalu di next page. Ya. Nah, lalu kita masuk ke soal yang kedua. Nah, ini tersedia grafis. Ada beberapa menara dinyatakan spesial jika semua menara di kirinya itu lebih pendek dan semua menara di kanannya lebih tinggi. Tantangannya adalah ada berapa menara spesial di gambar tersebut ya. Jadi dekomposisinya apa? Dekomposisinya terlihat di sini ya, bahwa struktur dari menara tersebut ya. Nah, jadi kita lihat panjang pendeknya, kita fokus ke situ. Nanti abstraksinya apa? Bahwa kita hanya fokus yang menara sebelah kiri dan kanan ya, karena kita lihat di situ ya. Lalu polanya apa? Polanya kan sudah terlihat di sini bahwa menara di kirinya harus lebih pendek dan menara di kanannya selalu harus lebih tinggi. Nah, kalau lihat di layar jenengan niki ada berapa kira-kira menara yang spesial Bapak Ibu? Algoritmanya seperti apa? Nah, berarti ini ya. Ini satu nih, hijau, pink, dan ini hijau army. Ya, jadi yang kiri lebih pendek, yang kanan lebih tinggi. Nah, satu. Lalu, nah ini ketemu nih, abu-abu, ungu, biru, 2. Lalu, mana lagi? 3. Nah, ini ada ungu, biru, sama merah. Jadi ada 3 menara spesial dengan pola kiri lebih pendek dan kanan lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu nanti tahapan berpikir CT-nya. Jadi ada 3. Ini saya tulis 3. Jadi pokoknya satu soal tuh maksimal kita berpikir 3 menit ya. Lalu di sini soal selanjutnya, di sini ada sebuah informasi, ada 5 bola besar, 2 bola medium, dan 5 lagi bola yang kecil. Lalu ada 3 box besar, 5 box medium, dan 3 box kecil. Pertanyaannya di sini, berapa banyak bola yang bisa di packing atau dimasukkan ke dalam box ya. Nah, di sini kita lihat bahwa algoritmanya apa? Bahwa satu kotak itu hanya bisa menampung 1 bola. Ya, hanya bisa menampung 1 bola, walaupun kotaknya besar, dia hanya bisa menampung 1 bola kecil. Nah, ini mudah Bapak Ibu. Kira-kira berapa bola yang bisa kita ambil atau bisa di packing di sini dimasukkan ke dalam box? Kita tinggal hitung saja ini bola yang besar.
Kan hanya cukup masuk ke bola box besar nih, berarti hanya 3. Sisanya yang 2 ini berarti tidak bisa masuk ke medium dan yang box kecil. Jadi kita singkirkan. Jadi hanya berapa? 3 yang besar, 2 medium bisa masuk. Sisanya dari 3 medium box itu bisa masuk ke yang kecil. Berarti ada 3 tambah 25, ada 10 box, ada 10 bola nih. 10 bola. Cek. Lalu kita masuk selanjutnya. Nanti kalau siswa sudah terbiasa bisa membedakan abstraksi tadi nih, tiap soal, lalu polanya seperti apa, nanti dia akan cepat, ya, hanya butuh berlatih saja. Lalu untuk soal atau problem selanjutnya, nah di sini ada ini ya, jamur. Nah di sini terlihat ada dekomposisi. Kira-kira dekomposisinya apa, Bapak Ibu? Ada yang mau membantu saya di sini? Dekomposisinya apa dari problem ini atau tantangan ini? Dekomposisinya. Nah, yaitu ini nih struktur dari jamur ya. Ada payung ya, ada payungnya, lalu ada batangnya. Ya. Nah, di sini abstraknya apa? Abstraksinya. Nah, bahwa abstraksinya tadi apa? Kita menyingkirkan informasi yang tidak penting ya, karena kita fokus kita mau apa di situ. Ya, di sini Kobi ingin memungut jamur langka, sedangkan jamur langka itu jika skornya 4 atau lebih. Ya, jadi kita hanya fokus ke yang skornya 4 atau lebih dari tabel ini. Ya, dari grafis ini yang mana? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini pertanyaannya ya. Jawabannya boleh lebih dari 1. Select one more. Yang mana kira-kira? Yang 4. Kalau misalnya yang A, kita lihat yang A itu bagian payungnya ini ya, yang bertanduk berarti skornya 2. Lalu batangnya dia berlapis berarti skornya 3. Berarti bukan ya, totalnya 3. Yang B, jamur B itu payungnya bertitik dan bertanduk. Berarti skornya 5. Nah, ini sudah jelas lebih dari 4. Berarti yang B kita klik. Lalu ini yang C itu sama dengan ini nih, payung bergaris. Jadi skornya 4. Nah, ini juga bisa kita klik. Nah, terus yang D, jamur yang D kita lihat payungnya skornya 3. Lalu batangnya skornya 1, 4. Nah, kalau yang kelima sudah pasti bukan ya. Jadi itu. Lalu next. Nah, kita bisa. Nah, ini di sini ada lagi. Ini tentang itu ya apa? Biasanya tentang peta atau jarak antar kota. Nah, di sini BB sedang memilih 3 mobil listrik untuk digunakan. Ya, jadi di posisinya di sini ada mobil biru, mobil hijau, dan mobil merah. Ya. Lalu di sini baterai mobil biru dapat dipakai jika menempuh 4 km dan membutuhkan 3 menit untuk mengisi sampai penuh ya baterainya. Itu mobil biru. Lalu mobil hijau dapat menempuh 5 km dan membutuhkan waktu 4 menit untuk mengisi baterainya. Mobil merah dapat dipakai 6 km. Nah, jadi kita yang penting, yang kita ambil infonya hanya ini saja, ya baterai ini. Nah, sampai sini. Oke, ini yang penting. Lalu kita lihat di sini petanya. Nah, tantangannya adalah jika dari kota A itu baterainya full semua, mobil mana yang berangkat dari A terus ke B yang paling cepat itu mobil apa? Hijau, biru, apa merah? Ya, di peta ini terlihat ada angka 4532 itu adalah
jarak, menunjukkan jarak satu stasiun ke stasiun lainnya. Jadi misalnya mobil hijau, ya, baterai mobil hijau dapat dipakai menempuh 5 kilo dan membutuhkan waktu 4 menit. Jadi misalnya hijau jalan, nah berarti dia harus kemana ini? Ke yang atas, ke 5, karena dia bisa dipakai menempuh 5 kilo. Nah berarti mobil hijau jalan ke 5. Nah lalu dia ke sini. Nah waktu ke stasiun kedua, jaraknya kan hanya 2 kilo, masih belum perlu untuk mengisi bensin. Jadi dia maaf nih, apa jaringnya. Saya teruskan. Nah, saya ulangi lagi. Tadi mobil hijaunya dari stasiun pertama ke stasiun kedua masih lanjut karena belum perlu untuk mengisi bensin karena tadi syaratnya ada 5 kilo, ini masih 2 kilo, lanjut lagi berarti 1 kilo. 1 kilo lanjut, nah ternyata masih bisa kan, nah tapi dia kalau mau lanjut lagi ke B, dia harus menempuh 5 kilo, sedangkan pasti mobilnya harus mengisi dulu. Ya, jadi kalau di total, yang mobil hijau, misalnya dari 4 menit tadi ya, 4 menit, lalu ke sini 4 menit, dan 4 menit, berarti 12 menit nih untuk mobil hijau. Dan seterusnya nanti jenengan bisa coba-coba ya untuk baterai mobil merah dan mobil biru. Ini saya tadi ngambil rute yang tercepat ini untuk yang mobil hijau. Nah, lalu nih, ini juga yang sering keluar juga, pasti ada ciri khasnya, yaitu tentang lampu lalu lintas. Nah, di sini ada lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan. Nah, di sini ada aturannya. Ya, ada aturan atau polanya. Sudah terlihat di sini bahwa jika lampu hijau, berarti dapat lurus, jalan lurus atau belok kanan, belok kiri. Ya, dalam kehidupan nyata kan juga seperti itu. Karena memang soal bebras diambil dari kehidupan nyata. Jadi nanti cara berpikirnya juga naluriah. Jadi anak-anak senang untuk mengerjakan ini. Lalu ketika lampu merah, berang-berang harus berhenti dan menunggu sampai menjadi hijau kembali. Nah, lalu di yang kedua, nah ternyata setiap lampu lalu lintas itu mempunyai timer ya, antara lampu hijau dan lampu merah itu adalah pergantiannya setiap 10 detik. Lalu berang-berang sendiri saat loncat ke petak satu dan petak lainnya itu waktunya 1 detik. Nah, tantangannya seperti ini. Ya, algoritmanya bagaimana? Jika berang-berang ingin berangkat dari rumah menuju ke sekolah, nah kira-kira gimana nih, Bapak Ibu? Harus melewati apa? Di sini polanya ya tadi yang sudah disebutkan di tabel ini. Ada timernya 3, 2, 4, 6, 7. Ini adalah penunjuk waktunya atau timernya. Jadi kalau misalnya P saat berang-berang berangkat, dia akan menuju P. P ini hijaunya 3 detik, berarti bisa lanjut ya. Lanjut berang-berangnya. Nah, di sini antara P ke R, ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti membutuhkan 5 detik. Nah, ini kan sudah saat dia maju 2 kotak, ini sudah hijau. Nah, berarti bisa lewat sini. PR. Nah, berarti PR. Lalu dari R, kita mau kemana ini? Nah, syaratnya di sini adalah bahwa berang-berang itu jangan melewati perempatan 2 kali. Nah, jangan melewati perempatan lebih dari 2 kali. Nah, di sini terlihat bahwa untuk yang S, ya
perempatan S itu masih lampu merah, masih 7 detik lagi untuk berubah ke lampu hijau. Sedangkan yang T itu sudah hijau. Nah, sudah hijau, 4 detik lagi berubah ke merah. Lah, kira-kira jika Bapak sama Ibu ada di R, akan melangkah kemana? S atau T? Kira-kira bagaimana? Bapak Ibu melangkah kemana? S atau T untuk sampai ke sekolah? Nah, yang dipilih rutenya yang mana? Kalau kita ke T, berarti nanti saat sampai ke T ternyata lampu merah. Nah, padahal si berangnya itu nggak mau dapat lampu merah. Ya, berarti kita harus melangkah ke S. Karena saat kita melangkah ke S, itu sampai di S sudah lampu hijau. Nih, jadi PRS lalu sampai ke sekolah. Nah, cek. Nah, lalu yang ini juga model problem seperti ini banyak yang keluar kalau saya lihat di tahun-tahunnya dari 2017, 18, 19, 20, tipe yang seperti ini hampir selalu keluar, ya, tipe jaring-jaring seperti ini. Nah, di sini Bori, si berang-berang, itu adalah seorang pengantar roti dari toko roti. Ia bertugas mengirimkan roti ke rumah-rumah. Nah, Bori mempelajari peta rumah para pelanggannya. Nah, di sini ia ingin mendapatkan urutan kunjungan yang akan membawanya hanya satu kali mengunjungi setiap rumah dan hanya melewati sebuah jalan satu kali saja, ya. Jadi kita bisa lihat di sini algoritmanya seperti ini, pemrogramannya atau perintahnya, ya, bahwa dia hanya mau mengunjungi rumah itu satu kali. Jadi dia tidak akan kembali ke rumah itu lagi dan hanya melewati jalan itu satu kali saja, ya. Jadi dari Bori berangkat dari titik merah, dia harus kembali lagi ke titik merah tanpa melewati rumah itu 2 kali dan tanpa melewati jalan itu 2 kali. Urutan mana yang sesuai dengan keinginan Bori? Nah, kira-kira yang mana? Jadi tidak ada 2 kali ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di pilihan gandanya ini, jelas yang A itu salah karena dia masuk lagi ke nomor 4, ini juga nomor 4. Jadi kita hilangkan bukan ini. Lalu yang C, yang pilihan ketiga itu juga ada 4. Nah, jadi antara yang ini, yang B dan yang D. Kita lihat yang B. Itu ada 13, rumah ke-13, berarti dari titik merah ke 13. Lalu ke rumah 47, lalu ke 18, ke 55, 24, lalu 9, lalu 33, 2, 4. Nah, terus balik lagi ke sini. Nah, ini bisa. Lalu kita lihat yang D. 13, lalu 9, 13, 9, 24, 24, habis itu 47. Nah, 24 ke 47 ini kan nggak bisa. Nggak ada jalannya. Nah, berarti bukan, ya. Kita ambil yang B. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya tersisa waktunya 3 menit nih. Kita masih punya 1 soal. Jadi memang di konsep seperti itu. Maksimal 3 menit. Lalu next page. Nah, di sini ini ada keluarga bebas ya dari A sampai H itu ingin berpergian dengan kereta api ya. Ini strukturnya seperti ini ya. Keluarganya ada A, B, C, D, E sampai H, itu dekomposisinya seperti itu. Lalu jumlah anggotanya ada 3 untuk A, keluarga B ada 4 dan seterusnya. Lalu ada berat bagasinya tiap keluarga. Nah, lalu di sini perusahaan kereta api itu menyediakan gerbong seperti ini ya. Yang depan itu ada 6 bebas,
maksimalnya 180 apa 160 nih, 180. Lalu gerbong kedua 10 bebras 200 kilo, dan gerbong terakhir, gerbong ketiga itu ada 15 bebras 300 kilo. Nah, di sini syaratnya, aturannya ya, aturannya gini, bahwa setiap bebras itu harus duduk dalam satu kursi. Terus yang kedua, seluruh anggota satu keluarga harus berpergian dalam gerbong yang sama. Yang ketiga, bagasi harus dibawa dalam gerbong yang sama, jadi tidak boleh terpisah dengan pemiliknya. Yang terakhir, berat bagasinya jelas tidak boleh lebih dari kapasitas gerbong tersebut. Nah, ini kan salah satu pemrograman ya yang ada di kereta api seperti ini ya. Nah, kita bisa menyampingkan mana informasi yang tidak penting, abstraksinya apa di sini di soal ini. Lalu polanya seperti apa? Ya. Berapa keluarga yang paling banyak dapat berpergian dengan pengaturan gerbong di atas? Jadi cara cepatnya gimana ini? Jadi di total kita total aja nih. Jadi ini ada berapa bebras berarti untuk satu kereta api ini ada 3 gerbong, berarti dia butuh berapa? 16 tambah 15 31 nih, 31. Ya kita hitung aja di sini jumlah keluarganya. Ya, kan anggotanya di sini ada banyak. Kita lihat ya dari A dulu, dari A ke B ini 3 tambah 4, 7 tambah 5 12, 16, 18, 21, 27. Nah, ini udah 27. Kok 27 tambah 5? Itu kan 32, sedangkan di sini cukupnya 31. Berarti kita hanya sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 keluarga. Ya, ini udah habis. Tadi kalau kita cek, ini belum dijawab. Nah, ini berarti hanya 7 keluarga yang bisa diangkut. Nah, kita ambil 7. Hitung ya. Jadi intinya nanti kita caranya bagaimana untuk menyampaikan ke siswa itu setiap ada ini soalnya mana dekomposisinya di situ ya, struktur yang bisa dipecah atau bagian-bagiannya yang mana, lalu abstraksinya, jadi membuang yang bukan membuang, jadi mengesampingkan informasi yang tidak perlu, kita hanya fokus maksud dari problem itu apa atau tantangan itu apa. Lalu ada pola, ya setiap problem itu pasti ada polanya di situ. Okay? Nah, lalu yang terakhir algoritmanya seperti apa, ya gitu. Ya jadi seperti itu, ya. Tapi itu bukan urutan. Nah, kalau saya baca yang keempat itu bukan urutan, jadi itu pilarnya Siti, itu seperti itu. Setiap problem atau soal bebas pasti ada keempat pilar tersebut, ya. Jadi kita bisa mentransfer nanti kepada anak didik kita, ya, dari tahapan-tahapan Siti, lalu aplikasinya seperti ini. Nanti kalau anak-anak sudah tahu pemanasan, mungkin bisa ke yang latihan sehari. Nah, latihan sehari ini waktunya sudah naik, ya. Dia sudah tidak 45 menit, tapi waktunya sudah 45 menit. Kalau 45 menit, mungkin kayaknya ada 15 soal. Ya, iya 15 soal dengan waktu satu soal itu maksimal 3 menit. Ya, di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini dan milih di sini ada sampai 2016 sampai 2020. Ya. Nah, sini aja. Nah, mungkin nanti kita juga bisa lihat skornya. Ini bisa dikerjakan berulang kali. Jadi anak-anak misalnya, masih salah satu atau itu kurang puas. Nah, ini saya sudah mengerjakan 4 kali. Dari yang mulai yang kita itu awal 12 September 50. Nah, kita kan bisa melihat. Kita bisa melihat nanti peningkatan
peningkatan anak didik kita tuh sampai mana ya, sampai mana. Nanti bisa dikerjakan berulang kali. Oke. Dikerjakan berulang kali. Jadi intinya tadi itu pokoknya tidak lepas dari keempat pilar tersebut ya. Ada komposisi, abstraksi, lalu ada algoritma dan pattern atau pola. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan. Nanti diteruskan oleh rekan saya, Pak Fatah. Gimana Pak Fatah? Sudah siap? Oke, saya stop. Oke, Pak Fatah, monggo lanjut. Mungkin bisa dilanjut dulu Bu Lia atau Bu Adiba, nggih. Iya. Oh, Pak Fatah Mungkin. sudah. Oh, Pak Fatah sudah, Pak Fatah. Oh, iya, Pak Oke, Fatah oke, sudah. oke. Sudah, Pak Fatah. Ya, terima kasih. Oke, monggo Pak Fatah sudah bisa share screen. Saya mohon izin untuk Bapak Ibu, saya akan share screen melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ibu Adibah dan Ibu Lia. Baik, di sini latihan bedras ya. Di sini saya akan membahas latihan bedras pada tahun 2018. Oke, kita buka dulu websitenya, yaitu latihanbedras.ipp.ac.id yang sudah Bapak Ibu buat akunnya kemarin. Kemudian kita klik site room. Kemudian kita langsung ke latihan tantangan bedras tingkat SMA dan MAN, yaitu penegak. Tadi sudah disampaikan bahwa soalnya dari 2020-19 itu dari Ibu Adibah dan Ibu Lia. Saat ini saya akan coba ke yang 2018. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pemanasan tantangan bedras 2018. Di sini sudah muncul. Di sini ada item quiz, start item. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada soal ciri-ciri soal bedras kemarin itu. Yang pertama pasti ada dekomposisi, kemudian ada pola, kemudian ada algoritma, dan ada satunya apa? Apa namanya? Algoritma, satunya pola, dan abstraksi ya. Yang terakhir adalah abstraksi. Nah, di sini ada soal ya. Berang-berang bubu, ada sepeda, bubu dilambangkan dengan sepeda, Ali dengan skateboard, dan Jan ini skuter. Berada seperti yang ditunjukkan oleh kendaraannya. Berarti ini adalah, kemudian ketiganya berencana untuk bertemu di suatu lokasi untuk bermain bersama. Mereka mengukur jarak dengan rumus jumlah petak yang mendatar dan vertikal dari posisi masing-masing. Hanya dapat mengikuti garis, tidak dapat menyeberangi petak. Jadi yang dihitung itu hanya vertikal dan horizontal. Pertanyaannya pada gambar tersebut, Ali adalah skuter. Ya, contoh ya ini ya. Contoh pada gambar tersebut, Ali, jarak Ali yaitu skateboard, mohon maaf, dari lokasi pertemuan gambar segitiga itu adalah 6. Berarti di sini kita lihat ada garisnya kan di sini. Kita hitung jaraknya Ali dari sini ke segitiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini kalau di segitiga. Ya. Kemudian tantangannya, titik mana yang harus dipilih untuk bertemu agar setiap berang-berang
Ini kalau secara logika ya kita total dari jarak ketiganya ini mana yang paling sedikit. Kalau kita coba mungkin bisa dicoret-coret enggak nih Bu Ani? Monggo. Kalau bisa monggo. Oh Jenengan ada, sudah jadi ya saya korban. ada sih. Ya nggak apa. Ya nggak apa, pinjam. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Oh iya. Ada. Baik Bapak Ibu, di sini kalau kita tinjau dari dulu. Nah, kalau kita tinjau yang segitiga dulu, tadi ada draw. Nah, kalau kita anggap Ali atau Bobo itu kita lambangkan dengan B, oh enggak kelihatan ya? Warnanya kuning, ini warna hitam. Kemudian ada Ali, A, kemudian Jan. Nah, di sini ada lambang, beberapa lambang, ada segitiga, kemudian ada segi 4 ya dia. Bola ketupat ini. Kemudian ada lingkaran dan ada persegi. Nah, coba kita hitung satu-satu. Kalau Bobo ini adalah sepeda, jaraknya ke segitiga ada 1, 2, 3. Kita hitung 3. Kemudian kalau di sepeda ini, oh sorry, yang Ali ya, Ali skateboard ada 1, 2, 3, 4. Boleh di sini juga boleh 1, 2, 3, 4. Pokoknya horizontal dan vertikal. Jadi di sini mohon maaf segitiga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian Jan itu yang sepeda dan segitiga jaraknya 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalau kita total ini berapa Bapak Ibu? 13 ya. Oke, 13. Kemudian kalau pakai bola ketupat ya, bola ketupat. Ya, bola ketupat. Untuk yang Bobo 1, yang Ali 1, 2, 3, 4. 4 di sini. Kemudian kalau yang Jan 1, 2, 3, 4 juga. Berarti kalau kita total 9 tambah 4 berapa Bapak Ibu? Mohon maaf ini kayaknya ada yang salah ya. Yang segitiga kita ulangi lagi ya. Mohon maaf, kita ulangi lagi. Di sini ada Bobo, kemudian ada Ali, kemudian ada Jan. Ya, di sini ada berbagai lambang segitiga, kemudian belah ketupat, lalu persegi dan lingkaran. Kita yang segitiga dulu. Bobo itu sepeda 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ini ada 3 jaraknya. Kemudian kalau yang Ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang Jan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi di sini ada 13. Kemudian yang bidang belah ketupat Bobo 1, 2, 3, 4, 5. Oh benar tadi ya, ini 5. Kemudian untuk yang Ali 1, 2, 3, 4. 4. Mohon maaf Bari, ini di pause dulu atau gimana? Discord dulu enggak apa-apa Pak, sambil selesai azan baru kita Ada azan, Mbak. Kita skip dulu.
Nggak dengar Pak Sofa, di mute itu. Tapi kunci kamar kan enggak enak. Yang sudah dengar kan? Suaranya enggak bisa. Bisa. Begitu. Bapak Ibu, suara saya jelas kira-kira? Ya Pak Fatah, jelas suaranya. Jelas. Di sini kita lanjut ya. Yang persegi, maaf tadi sampai ini ya, belah ketupat ya. Belah ketupat kalau bobo ini jaraknya ada 5, 1, 2, 3, sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang Ali, skateboard 1, 2, 3, 4, 5. Sampai mana? 1, 2, 3, 4, maaf. Kemudian yang Jan 1, 2, 3, 4. Kita total adalah 13. Kemudian kalau yang persegi, Bobo menempuh jarak 1, 2, 3 kotak atau 3 garis setiap titiknya. Kemudian yang Ali skateboard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang Jan 1, 2, 3, 4. Jadi 15 meter. Kemudian kalau yang lingkaran si Bobo jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Di sini 4. Kemudian Ali 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang Jan 1, 2, 3. 3. Di sini jaraknya totalnya adalah 12. Berarti jarak yang paling dekat adalah bertemunya di mana? Di titik lingkaran. Jadi di sini. Karena jaraknya yang paling kecil adalah 12. Nah, di sini kan sudah terlihat toh di mana dekomposisinya, kemudian ada polanya, kemudian ada abstraksinya yang diminta, kemudian algoritmanya ya ini, cara menyelesaikannya. Oke, kita next mungkin Bapak Ibu. Mungkin nanti enggak semuanya karena ini waktunya tinggal di saat sini ada 12 menit lagi. Nah, di sini ada Bapak Wali Kota Bebras harus memelihara 4 bendungan tersebar di kota setiap hari. Untuk pemeliharaan tersebut, 14 A, B, C, D yang rumahnya tersebar akan diberi tugas pemeliharaan bendungan. Pak Wali Kota ingin memberikan tanggung jawab penuh. Artinya, 1 Bebras akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan 1 bendungan. Jadi 1 Bebras, 1 bendungan. Biaya pemeliharaan ditentukan oleh jarak yang ditempuh oleh Bebras ke bendungan. Agar paling murah, Pak Wali Kota ingin agar total jarak yang harus ditempuh oleh keempat barang-barang tersebut minimal. Ya, jadi minimal yang agar biayanya murah. Jarak dari rumah setiap barang ke setiap bendungan diberikan tabel berikut. Nah, tantangannya mengacu ke tabel yang diberikan, tentukan jarak total minimum jika setiap Bebras diberi tugas 1 bendungan. Kira-kira berapa? Kira-kira ini mana dekomposisinya? Dekomposisinya yang mana? Mungkin Pak Tri, ada Pak Tri kemarin yang memberikan materi yang luar biasa. Dekomposisinya yang ini, gitu. Bapak Wali Kota memberikan 4, ini adalah dekomposisinya, polanya itu yang ini. Kemudian abstraksinya yang diminta adalah jarak minimum berapa agar biayanya murah. Mungkin ini jawabannya sekitar 500-an. Tadi saya hitung, itu kita ambil rata-ratanya. Kemudian dibagi dengan jumlah Bebrasnya sekitar 500-an. Mungkin saya isi coba cek 500 ya. Cek. Ternyata jawabannya adalah 534. Ya, mendekati sedikit. Oke, next. Nah, di sini juga ada siapa yang bohong. Tipe soalnya siapa yang bohong. Pada suatu hari yang cerah, Maya, David, Iva, dan Marco bermain sepak bola. Malangnya
salah satu melempar bola dan memecahkan kaca kelas ya di sini. Bu Guru ingin tahu siapa yang menyebabkan kaca jendela tersebut pecah. Bu Guru mengenal dengan baik bahwa 3 di antara anak tersebut tidak pernah bohong. Jadi ada 4 anak, 3 anak tidak pernah berbohong. Tetapi ia yakin siapa yang bersalah. Tapi ia tidak yakin siapa yang bersalah. Nah, di sini anak-anak tersebut berkata secara berurutan. Marco mengatakan, bukan saya yang memecahkan kaca. Iva mengatakan Marco atau David yang memecahkan kaca. Kalau Maya bilang David yang memecahkan kaca. Kemudian David membela diri. Bukan saya, Maya yang bohong. Kira-kira tantangannya siapa yang memecahkan kaca? Kira-kira dari soal seperti ini, monggo Bapak Ibu yang ingin jawab. David yang Kira-kira bohong. siapa? David. Bisa, Bu? David. Kenapa? Enggak mungkin ini kan Maya kan sudah berkata David yang memecahkan kaca, tapi David bilang Maya bohong. Jadi enggak mungkin dua-duanya ini terjadi. Pendapat Maya dan pendapat David ini pasti salah satu bohong. Jadi yang bohong David. Jadi di sini sudah ada ya 3 anak itu tidak pernah bohong. Nah di sini kalau dari kalimat ini bukan saya tapi Maya yang bohong. Berarti kan dia sendiri yang bohong. Oke, coba kita cek. Ya ternyata sepertinya your answer is correct. The correct answer is David. Berarti yang berbohong adalah David. Oke, next. Sebuah alat untuk melakukan diagnosa harus menggoncang spesimen secara berulang-ulang. Alat ini bekerja berdasarkan sebuah program komputer yang ditulis dalam beberapa baris yang diberi oleh nomor. Alat membaca program baris demi baris dan mengeksekusinya segera setelah membaca. Jika baris mengandung perintah go to X, maka alat akan langsung ke baris X dan meneruskan membaca serta mengeksekusinya. Kemudian, program mampu menyimpan sebuah bilangan A dengan instruksi set, menambahkan 1 pada nilai yang disimpan dengan instruksi add, dan membandingkan nilainya dengan sebuah bilangan lain sama dengan, lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, dan tidak sama. Tantangannya, berapa kali alat menggoncang spesimen jika prosedurnya ditulis dengan program sebagai berikut. Yang pertama, set A to 0. Set itu berarti mampu menyimpan sebuah bilangan A. Oke. Add 1 to A, go to 6. Jika A sama dengan 60, go to 8. Set A to 0, add 1 to A, go to 2, ulangi A kali menggoncang spesimen, kemudian stop. Kira-kira yang mana? Kalau ada set seperti ini, saya kira itu yang ini, prosedur ini tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah akan mengguncang spesimen. Jadi di sini kan ada perintah ulangi dan stop, berarti dia tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah mengguncang spesimen. Oke, coba kita cek mungkin. Oke, ya benar ya. The correct answer is yang ini, yang D. Oke, coba kita next. Nah ini, berang-berang si robot dapat melakukan banyak tugas. Setiap tugas membutuhkan 1, 2, 3 atau lebih jam kerja. Dalam 1 jam, si robot hanya dapat mengerjakan 1 tugas. Oke, pada akhir setiap jam dia mengecek apakah ada tugas baru. Jika iya, maka si robot harus mulai mengerjakan tugas tersebut. Jika tidak ada, si robot melanjutkan mengerjakan tugas yang paling lama tidak dikerjakannya. Berikut ini contoh sebuah jadwal kerja si robot dalam sehari. Pada pukul 8, dia membutuhkan 7 jam. Berarti di sini ada 7 warna kuning ya. Kemudian pukul 10, dia membutuhkan 3 jam. Dan pukul 12, dia membutuhkan 5 jam. Tabel warna kuning menunjukkan tugas tersebut sedang dikerjakan. Warna putih, tugas itu ditunda. Nah, di sini perintahnya jam 8 itu ada 7.
Berarti di sini ada 1, 2. Nah, kenapa 10 ini kosong? Karena jam 10 dia ada tugas lagi, ada tugas yang kedua. Dia mengerjakan tugas yang kedua, maka di sini putih. 3, terus kemudian jam 12 juga kosong karena dia mengerjakan tugas yang ketiga. 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tugas 2 juga gitu. 1, 2, 3. Kemudian tugas 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tugas 1 selesai pada pukul 10. Kemudian tugas 2 selesai pukul 17. Tugas 3 selesai pukul 23.00. Tantangannya, jika si robot menerima 4 tugas. Tugas 1 pada pukul 8, 5 jam, 11. Kemudian tugas 2 jam 3 jam. Kemudian jam 2, 5 jam, jam 5, 2 jam. Kira-kira kapan tugas 4 akan selesai? Kira-kira jam berapa Bapak Ibu? Mungkin kalau kita polanya di sini, kita gambar bisa nggak ya? Cukup nggak ini? Di sini ada 8, 9, 10. Nggak cukup ya? Gimana Bapak Ibu? Isikan tugas. Kalau tadi saya hitung, di rotoretan saya itu sekitar jam 8, jam 9. Nah, yang terpenting mungkin di sini ya. Di sini ada soal beras, kemudian ada polanya, ada dekomposisi, ada pola, ada algoritma, dan ada abstraksinya. Oke, mungkin coba saya tulis jam 29 dan jam 21 mungkin. Kita cek. Masih muter ya. Kalau nggak salah jam 9. Oh, tidak ada internet. Punten. Continue. Oh, ternyata jam 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi jam 4, tugas keempat selesai pukul 8. Oke, next. Soal ke-6 di sini Ade mempunyai sekotak krayon ya. Beberapa krayon ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Menurut Ade, sekotak krayon akan indah dipandang kalau semua krayon di dalamnya menghadap ke arah yang sama. Jadi menurut Ade, ke atas semua atau ke bawah semua itu menurut dia indah dipandang. Pada satu langkah ia dapat membalikkan sederet krayon dalam satu baris. Setelah melakukan ini, maka semua krayon yang semula menghadap ke atas akan menghadap ke bawah. Dan sebaliknya yang semula menghadap ke bawah akan menghadap ke atas. Oh, di sini semula menghadap ke bawah, kemudian ini akhirnya dia menghadap ke atas. Tantangannya untuk posisi krayon sebagai berikut, berapa langkah minimum yang harus dilakukan Ade agar indah dipandang. Nah, berarti kalau ada krayon seperti ini, di sini kan yang terbalik ada 2 krayon. Kan di sini kan ada kalimat sekotak krayon akan indah dipandang kalau semua krayon menghadap ke arah yang sama. Berarti ada 2 langkah, yaitu yang merah ini dan yang coklat. Berarti ini dipindah ke atas. Jadi ada 2 langkah memindahkan warna merah dan warna coklat. Saya isi 2 mungkin. Oke, benar ya. Ada 2. The correct answer is 2. Oke, next. Soal terakhir mungkin. Ya. Tom adalah berang-berang berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah kota penuh belokan dan putaran. Hari itu dia telepon ibunya. Telepon ibunya ketinggalan di rumah dan dia meminta Tom untuk mengantarkan ke kantornya. Ibu memberikan sebuah peta agar Tom tidak tersesat. Peta
Peta tersebut digambarkan sebagai berikut. Sebuah persegi dengan peta-peta di nomor 1 sampai 6. Oh, maaf. Pencet ya. Dan panah dari A ke F. Peta tersebut mengandung tanda arah yang dapat ditempuh Tom. Kalau tandanya lurus ke bawah, berarti Tom hanya dapat turun. Ini yang bawah turun dan ke kanan, dia dapat ke bawah atau ke kanan. Kalau seperti ini, dia ke bawah dan ke kiri. Kalau seperti ini, berarti ke kiri dan ke atas. Kalau ada tanda seperti ini, dia menemui halangan, dia tidak dapat bergerak lagi atau buntu. Nah, di sini peta yang diberikan oleh ibunya. Tantangannya rute mana yang dapat ditempuh oleh Tom untuk sampai ke kantor ibunya. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti dari A1 menuju ke B1. Oke. Kalau kita lihat jawaban yang A, ini waktunya tinggal berapa ini? Tidak kelihatan ya. Oke, kalau kita lihat di sini jawaban yang A, A1 ke B1, kemudian B2, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Ke B2, kemudian B3, kemudian ke C3, kemudian D3. Nah, kemudian ke E4 bisa enggak kira-kira Bapak Ibu? Enggak bisa enggak? Berarti jawaban yang A bukan. Kemudian kita lanjut ke yang B, A1 ke B1, kemudian ke B2, ke B3, kemudian ke C3, D3, D3 ke bawah, ini kemudian ke E3, nggak bisa nggak? Ada hambatan di sini. Habis E3 ada F3, oh mohon maaf. Kita ulangi, A1, B1, kemudian B2, kemudian B3, bisa nggak? Kemudian ke C3 bisa, kemudian C3 ini hanya bisa ke bawah, D3, kemudian E3 ya, E3, kemudian F3 juga bisa, kemudian ke F4, F5, F6. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Jawaban yang benar adalah yang B. Oh, sudah tidak bisa dijawab. Ternyata sudah finish ya. Jadi yang terjawab adalah yang B ini. A1, B1, B2, B3 agar dia sampai ke ibunya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah latihan tantangan bebas setingkat SMA pada tahun 2018. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ari. Saya kembalikan ke Pak Ari mungkin. Pak Ari, monggo. Oke, terima kasih Pak Fatah. Bapak Ibu, sudah 3 pemateri yang memaparkan materi mengenai bebas tax. Monggo barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Monggo, Pak Ibu, barangkali ada yang mau tanya. Karena nanti kan Bapak Ibu melatih soal-soal itu ke siswa Bapak Ibu saat micro teaching guru ke siswa. Mumpung di sini ada materinya, jadi barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo. Bu Aini mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu Aini, Bu Ali, monggo dipersilahkan.
atau Bu Reni, monggo Pak Sunarwan. Pak Fatah mungkin ditunjukkan untuk yang tahun 2000 sebelumnya Pak Fatah. Satu soal aja Pak Fatah. Oke, coba. Di sini ada 2018 ya. Oke, coba satu ya. Tuh, saya juga pernah. Ini kemarin. Ini sama kayaknya Bali. mohon maaf, 2017 ya. Yang pemanasan. Oke, di sini coba. Terdapat 5 kartu. Ya. Yang diletakkan berderet, setiap kartu berisikan lambang hati dalam jumlah tertentu dari kiri ke kanan berurutan 16, 8, 4, 2, dan 1 hati. Di bagian bawah kartu terdapat tulisan angka 0 atau 1. Berarti ini kayak angka biner ya. Angka 1 dituliskan jika kartu di atasnya terbuka, dan angka 0 dituliskan jika kartunya tertutup. Kartu-kartu dapat digunakan untuk membangkitkan kode-kode untuk angka-angka. Sebagai contoh, terdapat 9 gambar hati. Terlihat pada gambar berikut ini, sehingga kode untuk 9 adalah 01001. Kode untuk 26 gambar hati. Berarti gimana? Gambar hati 26. Berarti kalau di sini ada 16, 8, 4, 2, 1. Berarti yang dibuka kartu berapa? Dari kiri ke kanan, 16, 8, 4, 2, 1. Berarti yang dibuka 16, kemudian berapa? Mohon maaf. Oh, 16, 8, 2. 1, 16, 82, 1, 16, 82. 110 0, 16, 8, 4-nya ini tertutup, ini 1, ini 0. Kayak gitu. Jadi di sini ada di komposisi, ya, di komposisinya ini dari masalah, kemudian dari masalah yang kompleks menuju masalah yang khusus, kemudian ada polanya, ya, ini polanya, kemudian ada algoritmanya, berupa angka-angka dan abstraksinya yang diminta. Coba kita cek. Benar ya. 110, 110. Oke. Seperti itu berarti mungkin. Tidak apa-apa Pak Fatah, dilanjutkan aja. Lanjut. Oke, tidak apa-apa. Oke, coba nomor 2. Mungkin sebuah toko permata membuat gelang yang disusun atas bentuk-bentuk hiasan yang mirip tanda kurung. Ada 2 bentuk yang berbeda, P1 dan P2. P-strip 1, P-strip 2. Satu pasangan bentuk adalah 2 bentuk yang sama, diposisikan berhadapan. Satu menghadap ke kanan, seperti tanda kurung buka, dan satu berikutnya menghadap ke kiri, seperti kurung tutup. Kedua kemungkinan pasangan adalah sebagai terlihat pada gambar berikut. Ini P1 dan pasangan P2. Proses pembuatan gelang dimulai dari pasangan manapun P1 atau P2. Pasangan dan pasangan berikutnya disisipkan secara bersamaan pada suatu penyisipan di kiri atau di tengah atau di kanan dari suatu pasangan yang sudah ada pada gelang. Untuk memperjelasnya, ini ada sebuah contoh. Contoh yang pertama ini. Contoh ini dimulai dari pasangan P1. Iya. Kemudian pasangan P1 kedua
disisipkan di antara yang pertama. Oh ini. Kemudian dan pasangan P1 ketiga disisipkan yang terkanan dari P1 yang pertama. Ya. Contoh yang kedua seperti ini dari ketiga. Kemudian manakah gelang-gelang tersebut berikut ini dibuat dengan cara yang telah diuraikan di atas. Jadi yang mana Bapak Ibu? Contoh ketiga mulai dari P2, P1 pertama disisipkan di tengahnya. Oke. Ini kan ada dekomposisi, algoritma, dan polanya. Ini coba mungkin Yang A mungkin. yang mana Pak? Yang kedua? Oh yang A. A. Oke, coba kita cek. Oke, kita cek. Oh ya, benar ya. The correct answer is yang A. Oke, sesuai dengan pola yang di atas tadi ya. Oke, di sini berang-berang membuat suatu pengkodean kata dengan memakai peta di atas. Setiap pohon di taman diberi nama dengan satu huruf. Ini ada A, B, E, R. Kode setiap huruf ditemukan dengan cara mencapai pohon tersebut dengan berbelok kiri L dan kanan R. Oke. Kode untuk setiap huruf dimulai dari pintu masuk taman bertanda panah. Berarti ini pintu masuknya ya. Contoh satu kode A untuk A adalah LL. Oh ya, belok kiri, kemudian belok kiri untuk mencapai pohon A dari pintu masuk. Kode untuk BAR itu berarti ke kiri, ke kanan, ke kiri. B kemudian ke kiri LL A, kemudian R itu ke kanan R. Oke, berapa banyak huruf kode buffer untuk kata B? BR. Berarti kalau B tadi 1, berapa banyak huruf ya? 1, 2, 3. Kalau B 3. Oke, bentar tadi saya. Kalau B tadi ada berapa? Bentar, ini tadi gimana drawingnya tadi? Anot ya. Kalau B berarti di sini ada L. 9 mungkin. L, benar gak? Ya, sorry. L, L. Kemudian E-nya L, kemudian R, kemudian R lagi. A, L dan L. Kemudian R-nya hanya R. Berarti di sini ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, 9 nih. Coba kita cek benar apa enggak? Cek. Benar. The correct answer is 9. Oke, next. Ana dan Bobby akan libur sekolah. Untuk mengisi liburannya selama 6 hari, mereka merencanakan tinggal di desa nenek mereka. Kebetulan di sana ada 3 petani A, B, C membutuhkan bantuan untuk menggarap sawahnya. Mereka menawari Ana dan Bobby upah jika mau membantu mereka. Masing-masing dari petani itu memberikan penawaran yang berbeda. Petani A menawarkan 10.000 untuk Ana dan Bobby setiap harinya. Petani B memberikan Bobby 10.000 pada hari pertama, kemudian berikutnya 10.000 menjadi 20.000, 30.000 dan seterusnya. Sementara ia akan memberi Ana di hari pertama 100.000, dan kemudian diturunkan menjadi 10.000, kemudian menjadi 90, 80 dan seterusnya. Petani C tidak tertarik dibantu Bobby, sehingga ia hanya akan memberi 1.000 rupiah di hari pertama dan tidak akan memberi apapun di hari berikutnya. Sementara untuk Ana, ia akan memberikan 1.000 rupiah,
lalu dia akan melipatkan 2 kali lipatnya. Jadi anak mendapatkan 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 dan seterusnya. Mereka tertarik setiap hari liburnya di desa nenek dengan membantu petani, tapi sebelumnya mereka sudah berjanji untuk bekerja pada petani yang sama. Mengenai upah, mereka juga diam-diam sudah sepakat untuk membagi sama rata. Kepada petani yang mana mereka bekerja sehingga mendapat upah yang paling banyak. Kira-kira mana? Kalau yang A ini 10.000 setiap hari. 10.000 dikali 6 berarti 60.000 ya. Ana dan Bobi. Berarti Ana dapat yang A mungkin A dapat 60.000 karena dia hanya libur 6 hari. Bobi 60. Berarti kalau di total 120.000. Kemudian kalau yang petani B memberikan Bobi 10.000 di hari pertama. Kemudian meningkat 20.000, 30.000. Berarti gimana? Bobi dan Ana ya. Oke, Bobi dulu mungkin ya. Kalau Bobi kita lambangkan dengan B. Berarti di petani B Bobi dapat 10.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya. Berarti berapa Bapak Ibu? Pakai rumusnya SN itu ya. 10 tambah 20, 30 tambah 30. Kemudian kalau yang Ana diturunkan dari 90, 80, 70 dan seterusnya. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Mungkin Bu Aini mungkin rumusnya SN. Ini kan geometri ya kalau salah ya. Sebentar, saya coba hitung. Kalau ini saya hitung tadi Bobi dapatnya 210. Ya. Kemudian kalau nggak salah ya. Kemudian sementara Ana akan diberikan 100.000 kemudian turun 10.000. Jadi tinggal dikurangi aja 100 kurangi 90 kurangi 100 ditambah 90 tambah 80 tambah 70. Oh, kalau saya hitung di sini 450 ya. Yang ini petani B berarti ya sudah jelas ya, insya Allah petani yang paling banyak itu petani yang C ya. Yang B, sorry, yang B. Coba kita cek sih. Nah, benar ya, petani yang B sudah jelas karena di sini banyak sekali yang diupahkan. Next. Soal terakhir, berang-berang ingin menemukan alat untuk mendeteksi wajah tersenyum dengan kamera. Alat tersebut bekerja dengan 2 langkah. Tahap 1, transformasi foto semacam smile yang diberikan 2 titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Tahap 2, deteksi apakah wajah tersenyum dengan mencocokkan gambar hasil tahap 1 dengan pola yang terdiri dari garis merah dan titik hijau. Wajah dideteksi sebagai wajah tersenyum jika dan hanya jika gambarnya menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Oh, berarti dia tidak menyentuh garis merah. Berapa gambar hasil? Ya, berapa gambar hasil tahap 1 yang dideteksi sebagai wajah tersenyum? Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Gambar 1 ini tersenyum enggak? Kira-kira? Kan polanya seperti ini ya. Wajah jika titik hijau, jika gambarnya menyentuh titik hijau, dan tidak menyentuh garis merah. Oke, mungkin di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10. Kira-kira yang senyum
1, 2 ini 3, 4, 5, 6. Oh ya ini 6 mungkin coba ya. Kita coba 6. Oh salah. Yang 4 ternyata. Oke, finish mungkin. Ya seperti itu. Bu Ari mungkin saya kembalikan ke jenengan. Masih di mute, Bu Ari, mohon maaf. Terima kasih atas paparan dari tim pemateri dan mulai dari Bu Adiba, Bu Cornelia, dan Pak Bata. Alhamdulillah sudah sampai di akhir micro teaching ya. Sudah jam 12, tadi kita mulai jam 10. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya adalah dengan kita berlatih sebelum mengajarkan, melakukan micro teaching ke siswa mengenai Beprastas, kita lebih siap ya. Dan jangan lupa nanti kita juga mendaftarkan siswa-siswi kita di tantangan Bepras di tahun 2021 ini. Jadi memang kita harus berlatih dahulu mengenai Beprastas ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di acara penutup. Mari kita tutup pertemuan micro teaching kelompok guru sesi hari keempat ini dengan membaca doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh Bapak Sunarwan. Kepada Bapak Sunarwan dipersilahkan. Monggo Pak Narwan. Mikrofon dibuka dulu Pak Narwan. Mikrofon dibuka dulu, monggo Pak Narwan. Mikrofon dibuka dulu Pak Narwan. Nggih, ini baru bersuara. Monggo. Monggo Pak Narwan. Suara kuel ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri acara kita yang sudah 4 hari kita micro teaching, dan mudah-mudahan apa yang Ngapunten, ini siapa? Pak Ali. Nggih. Saya pindah ke rumahnya Pak Farid ini, tapi Pak pancet Bentar wae. Pak, tak sorote Pak biar wajahnya muncul. Ya, sudah nampak dari saya. Nah, baiklah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan barokah kepada kita semua, sehingga micro teaching yang sudah kita lakukan selama 4 hari ini menambah kebaikan bagi kita semua dan juga nanti untuk anak didik kita. Baiklah, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah SWT. Ala hadiniya al-Fatihah. Ya Allah. Dan selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonir hamdan syakirin hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqima sholati min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbi ini dalam tunafilan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi wa wasallam alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa natika wa watika a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika la ya'lamu bidaka wa inna la yaghfiru dhunuba. Rabbana atina min ladunka min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih, Bari. Sami Pak Ali. Bapak Ibu, dengan dibacakannya doa penutup yang dipimpin oleh Pak Ali Mustafa tadi, maka micro teaching kelompok guru kita telah selesai untuk keempat materinya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga nanti di micro teaching guru ke siswa semuanya termasuk saya dan Bapak Ibu lancar semua tanpa halangan dan tidak sulit untuk menyusun laporannya. Saya selaku host selama micro teaching kelompok guru ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.